mustajaddat muta'alliqa bi rukhasil iftar. Masalah-masalah baru yang berkaitan dengan rukhasil iftar, keringanan-keringanan yang membolehkan untuk berbuka. Itu ada mustajaddatnya. Rukhsahnya itu sudah lama. Cuma mungkin permasalahannya berkembang yang berkaitan dengan rukhsahnya itu. Umpamanya sakit. Dalam Al-Quran itu sudah jelas sekali sakit membolehkan kita untuk berbuka. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit, siapa yang musafir, boleh tidak puasa. Tetapi nanti fa iddatun min ayyamin ukhra. Dia harus mengganti pada hari-hari yang lain. Sekarang kalau dibicarakan persoalan sakit, dalam Al-Quran itu dibahasakan sakit itu secara umum sekali. Sakit seperti apakah yang membolehkan kita untuk berbuka? Apakah semua sakit, asal sakit pokoknya boleh berbuka? Karena Quran tidak membatasi. Faman kana minkum maridan. Ternyata kalau seandainya kita rujuk pandangannya para ulama masa dahulu, ada di antara mereka yang memahami seperti itu. Termasuk di antaranya Ibnu Hazm. Yang cenderung untuk memahami maridan itu al-maradu itu dalam artian umum, asal sakit masuk pada ayat itu. Secara zahir boleh dia untuk berbuka, tetapi sebahagian yang lain malah mengatakan rukhsah itu, keringanan itu biasanya tujuannya untuk memberikan kemudahan ketika menghadapi kesulitan. Oleh karena itu, sakit yang membolehkan kita untuk berbuka itu sakit yang memang seseorang itu sulit kalau dipaksa juga untuk berpuasa. Apabila disebut rukhsah, pasti hubungannya dengan sesuatu yang di situ ada masyaqqah, ada haraj, ada kesulitan, ada kepayahan dia. Kalau seandainya tidak ada kesulitan, berarti tidak ada rukhsah. Itu oleh jumhur. Maka sakitnya hanyalah sakit yang apabila memang dia merasa kesulitan untuk melanjutkan atau melaksanakan ibadah puasa. Cuma sakit seperti apa? Ini nanti juga akan bisa berkembang. Sakit seperti apa? Kalau umpamanya cuci darah umpamanya, apakah itu bisa membatalkan puasa atau tidak? Cuci darah, ada orang yang harus melakukan proses cuci darah. Barangkali karena kerja ginjal sudah tidak sempurna, maka perlu ada ginjal buatan. Cuci darah itu kan dibersihkan melalui ginjal buatan. Bisa jadi 4 atau 5 jam. Apakah dia boleh terus melanjutkan puasa jika dia sanggup? Ataukah hal-hal yang seperti itu membuat dia puasanya justru menjadi batal? Ada orang yang dia harus disuntik umpamanya, padahal dia sedang berpuasa. Apakah suntik itu bisa membatalkan puasa? Itu kan suntik itu memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Apakah yang membatalkan puasa itu jika masuknya itu melalui mulut? Kalau suntik kan tidak melalui mulut. Itu hal-hal yang berkaitan dengan mustajaddat muta'alliqah bi rukhasi al-iftar. Sakit diantaranya. Safar juga. Apakah yang menjadi patokan pada safar itu jarak jauh atau jarak tempuh? Yang menjadi patokan yang membuat kita berbuka, boleh berbuka bagi musafir itu jarak jauh atau jarak tempuh. Sekarang jarak tempuhnya mungkin 1 jam, tapi jaraknya sudah sangat jauh. Ke Malaysia 1 jam dalam pesawat. Berangkat setelah zuhur, belum masuk waktu asar sudah sampai di Malaysia. Boleh tidak itu buka puasa? Boleh tidak jamak qasar? Padahal belum masuk waktu asar dia sudah sampai di Malaysia. Karena batas atau jarak boleh buka puasa itu oleh para ulama
itu sama dengan batas dibolehkannya jamak qasar. Apabila dia sudah disebut safar, maka berarti boleh dia untuk jamak atau qasar dalam sholatnya. Nah, batas itu juga lah yang menjadi patokan oleh para ulama dalam iftar as-siyam. Bolehnya membukakan puasa kita disebabkan oleh safar itu. Maka yang jadi patokan jarak tempuhnya, jarak jauh bukan jarak tempuh. Karena jarak tempuh itu nanti bisa bervariasi tergantung kendaraan apa yang kita pakai. Bisa-bisa kalau pakai mobil akan berbeda nanti lamanya dengan pakai motor. Akan sulit diukur nanti. Sehingga yang jadi patokan biasanya apa yang mudah untuk diukur. Menentukan jarak berapa kilonya, itulah yang mudah untuk diukur. Sehingga dia punya standar. Dan hukum akan sulit diterapkan jika tidak punya standar seperti itu. Oleh karena itu dalam safar itu pun sendiri bukan semata-mata pada masyaqqahnya. Yang membuatkan kita boleh berbuka itu bukan pada masyaqqahnya, tapi pada safarnya itu. Karena safar yang bisa terukur, sedangkan masyaqqah kesulitan sulit diukur. Kalau seandainya ada orang safar tapi dia tidak ada merasa sulit, boleh tidak dia berbuka? Dia safar juga, pakai mobil pribadi, lengkap aksesorisnya, apa aja dia nyaman aja dia dalam perjalanannya, tidak ada masyaqqahnya. Tapi safar tetap dia disebut sebagai safar. Nah, kalau seandainya yang jadi ukuran masyaqqah akan kesulitan untuk menerapkan hukum. Mungkin saja bagi si A boleh, si B tidak. Tapi kalau safarnya yang jadi patokan, karena dia terukur, siapapun jika dia musafir, maka dia mendapatkan keringanan itu. Meskipun tidak pula wajib mengambil keringanan itu. Kalau umpamanya kita sanggup untuk berpuasa, wajibkah kita berbuka juga? Nah, di sini perlu dikumpulkan banyak hadis. Ada hadis Nabi mengatakan begini, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Enggak ada kebaikan pada orang yang jika tetap berpuasa dalam safarnya. Ada hadis Nabi bilang seperti itu. Tetapi ada lagi hadis yang lain, dalam sebuah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya semua berbuka kecuali Rasul dan Abdullah ibn Rawaha. Jadi yang lain berbuka, tapi Rasul dan Abdullah ibn Rawaha tidak berbuka. Berarti Rasul sendiri berbuka pada saat apa? Tetap puasa pada saat safar. Ada lagi dalam satu perjalanan peperangan, karena mereka semua berpuasa, Nabi menyuruh untuk berbuka, tapi tidak ada sahabat yang mau berbuka. Karena Nabi masih tetap puasa. Akhirnya agar mereka berbuka, diambil air oleh Rasul, diminumnya dan diperlihatkannya dia minum itu di hadapan para sahabat, menandakan bahwa Rasul sudah berbuka. Ketika Rasul sudah minum, yang lain pada ikut minum. Nah, di sini nampak oleh kita bagaimana ketaatan para sahabat terhadap apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di situ dakwah bil halnya Nabi itu ternyata sangat berpengaruh bagi para sahabat. Belum ada di antara mereka yang memulai minumnya kecuali setelah Nabi meminum air. Lalu Nabi mengatakan kalau ada juga lagi yang berpuasa, kalau ada lagi orang sahabat kita yang tidak berbuka, ulaika lu'usa, kata Rasul. Mereka itu durhaka. Karena Nabi sudah. Nah, jadi pada riwayat tadi nampak oleh kita, ada saatnya Nabi berbuka, ada saatnya Nabi berpuasa. Bahkan Nabi sendiri mengatakan juga laisa minal birri as-siyamu fis safar. Tidak ada baiknya kalau tetap berpuasa pada saat safar. Tetapi tetap bukan menjadi sebuah kewajiban untuk berbuka
seandainya ada orang yang tetap ingin berpuasa karena dia sanggup untuk berpuasa, maka berpuasa bisa saja akan menjadi lebih baik bagi dia karena dia mampu, daripada nanti dia terbebani untuk mengganti. Mengganti itu terkadang bisa jadi lebih berat daripada melanjutkan puasa pada saat dia safar itu.